Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes, oke. Coba lihat temannya, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oh iya, Zahran, kenapa tidak masuk? Zahran saja yang tidak masuk? Ya. Oke, yang tidak masuk kita doakan semoga lekas sehat. Yang sehat jangan lupa jaga kesehatan. Oke, anak-anak ustazah, baiklah. Coba kalian lihat lacinya, adakah sampah di laci? Ya, bersih ya, alhamdulillah. Oke, udah. Coba rapikan jilbabnya, rapikan pecinya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Sudah rapi semua? Kalau sudah rapi, bisa kita mulai anak-anak ustazah? Bisa. Oke, coba ketua kelas Kimora, silakan maju ke depan, pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya alamin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan berdoa pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, hafal semua? Oke, dengarkan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur Oke, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, supaya sebelum kita belajar kita ingat akan perjuangan para pahlawan, juga ke jiwa patriot kita ya. Jiwa patriot kita tetap selalu ada. Oke, anak-anak ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita memulai, kita murojaah terlebih dahulu ya. Hafal surat Al-Ahzab, hafal surat Al-Ahzab? Ya, coba kita sama-sama murojaah surat Al-Ahzab. Dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab.
nara zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hari ini kita belajar tentang P5. Tahu itu apa P5? Berarti P-nya ada 5. P, ya kan? Namanya P5. Jadi P-nya ada 5. Apa P yang pertama? Project. Yang kedua? Penguatan. Yang ketiga? Profil. Yang keempat? Belajar. Yang kelima? Masya Allah. Berarti anak-anak saya sudah keren ya. Coba kita tepuk P5 bisa? Bisa. Ayo kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Project. Penguatan. Profil. Belajar. Pancasila. Yes, bisa. Oke, keren anak-anak ustazah ya. Hari ini proyek kita, materi kita tentang hidup berkelanjutan. Dengan tema kurangi plastik, hidup jadi asik. Iya, kurangi plastik, hidup jadi asik. Masya Allah ya. Kita lanjut. Nah, target kita hari ini adalah akhlak. Ada 2 dimensi. Yang pertama itu adalah akhlak kepada alam, ya, akhlak kita kepada alam ya. Dan yang kedua itu adalah kreatif, ya. Kita lanjut. Nah, dimensi yang pertama di sini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Apa elemen kita yang pertama? Elemennya, iya, coba baca elemennya apa? Sub elemennya menjaga lingkungan. Ya, ini yang bagian dari beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau yang kreatifnya, yang pertama menghasilkan gagasan yang yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, ini adalah alur perkembangan dan dimensi. Elemennya kita hari ini, yaitu ini ya, yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian, nah, dalam hal elemen ini ada undang-undang tercatat di Nomor 8 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, juga berupa zat organik atau anorganik. Dan apa? Coba baca semua. Oke, nah kita akan bahas ada 3 jenis macam sampah, ya. Ada berapa jenis macam sampah? 3. Ya, kali ini di P5 kita akan bahas tentang sampah ini ya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama sampah apa? Benar. Yang kedua? Sampah yang ketiga? Iya, ada 3 macam jenis sampah. Apa aja? Apa itu sampah organik? Apa itu anorganik? Dan apa itu B3? Coba kita lihat. Nah, di sini sampah organik, yaitu apa? Coba baca. Ya, contoh sampah dari organik itu sendiri adalah sampah rumah tangga seperti sisa makanan. Nah, sisa makanan, terus tepung, kulit buah,
dan daun dan ranting itu termasuk dalam sampah apa? Sampah organik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sampah anorganik seperti apa coba? Coba baca dulu sesuai istilahnya sampah non organik apa? Iya, benar sekali. Contohnya seperti apa? Sampah plastik, kertas, kaca. Iya, itu yang termasuk anorganik ya. Kemudian sampah B3 tadi. Sampah B3 adalah jenis sampah ini merupakan sampah yang diproduksi ya, yang berbahaya. Sumber sampah B3 ini berasal dari sumber yang tidak spesifik ya. Seperti dari hasil apa? Ya, kemudian seperti limbah yang iya. Contoh sampahnya seperti apa? Nanti kita lihat ada videonya ya. Nah, ini ya jenis sampah itu nanti saya akan tampilkan video. Sebelumnya itu jenis sampah itu berdasarkan sifatnya ada dua. Iya, apa? Kalau padat memiliki wujud yang jelas dan padat ya. Yang berasal dari sampah organik tadi ya, maupun yang non organik tadi. Contohnya sampah dapur seperti sisa makanan, apalagi sayuran, sampah plastik, kayu dan lain sebagainya. Kalau yang cair apa? Sampah cair atau bisa disebut limbah adalah sisa penggunaan cairan tertentu yang tidak lagi dibutuhkan dan perlu dibuang. Limbahnya dapat berupa limbah rumah tangga, dari dapur, bekas cucian, air dari kamar mandi, dan toilet yang bertogen yang berbahaya. Oke, lanjut. Nah, apa dampak sampah? Siapa yang bisa jawab? Dampak sampah dalam kehidupan kita. Bisa membuat bisa apa? Membuat banjir. Boleh, iya benar. Bisa menyebabkan banjir kalau sampahnya terlalu menumpuk, ya kan? Ada lagi selain itu? Bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Benar sekali, lingkungan kita menjadi kotor dan akan menimbulkan penyakit kalau banyak sampah. Kemudian, nah, lingkungan ini yang menyebabkan tadi dampak akan kepada lingkungan kita tadi yang sudah disebutkan Ananda semua tadi. Kesehatan, sosial ekonomi. Yang dimaksud sosial ekonomi apa? Kalau kita kena penyakit, otomatis kita akan dirawat. Dirawat butuh biaya nggak? Butuh biaya. Jadi karena itu kita menjaga kebersihan, menjaga sampah kita ya. Sampah itu kalau bisa kita bagi-bagi. Mana yang organik, non-organik, dan B3. Oke, coba kita lihat di sini. Pengolahan sampah ya. Sampah tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk ya. Seperti Taza bilang tadi, kalau tidak diolah baik, tidak dipilah-pilah mana yang sampah organik, mana yang non-organik, mana yang B3, maka kita akan jadi sarang penyakit, sarang nyamuk, ya kan? Ustazah ada video ya tentang membedakan mana itu sampah organik, non-organik, dan B3. Silakan kalian tonton supaya nanti setelah ini kita akan keluar memilah sampah ya. Ya. Kalian mau memilah sampah supaya bisa membedakan mana itu sampah organik, sampah non-organik, dan B3. Kalian simak dulu video berikut ini. Oke, silakan menonton. Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat.
Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampahnya berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahan yang merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jadi sampah ini dapat terurai secara alami tanpa. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jadi sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses pelururan. Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah jenis ini bisa berupa lambat, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Setiap jenis sampah mempunyai alur penanganan yang berbeda. Umumnya, sampah organik dapat diproses ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang sesuai dengan bahan dasarnya dan dapat dipergunakan kembali. Di kota-kota besar, kini sudah tersebar petugas bank sampah. Kita bisa menjual sampah anorganik tertentu untuk menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang kita miliki. Masyarakat kita terbiasa mengikat erat plastik sampah sebelum dibuang. Ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Sebab, dengan mengikat plastik sampah justru akan mempersulit petugas pengelola sampah saat memilahnya. Nah, Nana Ustazah, bagaimana dengan penjelasan sampah tadi sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, kalian sudah paham kan apa itu yang organik? Coba kita sebutkan sekali lagi ya. Sampah yang organik tadi sampah apa? Organik, organik. Sampah dapur, daunan, ranting, kotoran hewan, tulang, sayuran. ya. Kalau yang non organik, kertas, ya, yang sejenis itu adalah non organik. Yang B3, setelah kalian nonton video tadi apa? Baterai, obat nyamuk yang berbahaya semua. Ya, terus apa lagi? Oli. Ya, oli bekas. Ya. Wah, sudah bisa membedakan? Siap kita ke lapangan? Iya. Oke, kalau siap ke lapangan sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, bisa. Oke, kalau seperti itu kita akan siap-siap keluar untuk memilah-memilah sampah yang disebutkan di 3 ini tadi ya. Bisa ya mencarinya dan membedakannya? Oke. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, kita sudah sampai di halaman sekolah. Jadi kita mencari sampah. Tugasnya mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya dan akan dikumpul di depan sini nanti ya. Oke, silakan dicari. Ini apa teh kotak apa? Siapa yang jaga?
Alhamdulillah, dalam proyek ini anak-anak sudah selesai memungut sampah di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah, semua anak mendapatkan semua jenis-jenis sampah yang sudah dipelajarinya. Dan sekarang anak-anak diminta untuk meletakkan sampah sesuai dengan jenis-jenis yang telah tertera di kotak sampah. Alhamdulillah, anak-anak sudah memahami dan mengerti memilah sampah sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Ya, pintar ya, alhamdulillah ya, sudah mengerti dengan kelima kita hari ini. Semua anak mendapatkan giliran untuk meletakkan sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah yang telah disediakan. Tujuan P5 dalam proyek ini, gaya hidup berkelanjutan, kurangi sampah plastik hidup jadi asik, adalah supaya anak-anak kedepannya tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mencampur adukan sampah-sampah yang bukan pada jenis-jenisnya. Agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, asri, dan menciptakan hidup yang jauh dari kata-kata penyakit. Karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Setelah proyek ini selesai, untuk selanjutnya anak-anak diharapkan agar bisa memanfaatkan sampah-sampah atau limbah-limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing, agar terciptalah lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana setelah kita memilah sampah tadi? Sudah paham ya? Sudah bisa kan? Oke, ternyata tadi setelah ustazah lihat, anak-anak ustazah sudah pandai memilah-milah sampah. Nah, nanti sesuai dengan kegunaannya. Kalau organik untuk apa tadi? Pupuk, bisa untuk pupuk. Kalau non-organik bisa dibuat kerajinan. Iya, sesuai kebutuhan. Misalnya botol tadi yang kita kumpulkan, plastik yang kita kumpulkan bisa dibuat olah menjadi apa gitu ya. Oke, nanti di proyek selanjutnya kita akan mengolah sampah yang sudah kita pilih tadi ya. Kemudian yang B3 tadi ya. Sudah bisa ya, tapi di sini sudah jarang yang B3 ya. Insya Allah sampah di sini sudah berkurang ya di SD kita, menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, alhamdulillah anak-anak ustazah sudah bisa menyimpulkan karena pelajaran kita di P5 ini sudah selesai. Ustazah minta untuk ketua kelas Kimora untuk memimpin doa setelah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la ilaha wa la
quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, nah Ustazah, karena pelajaran kita sudah habis, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.